Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Sadaqallahul azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih seputar tentang Asmaul Husna, kajian tentang Asmaul Husna yang ke-7, yaitu Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memiliki nama-nama indah, memiliki sifat mulia, memiliki keagungan, kemuliaan yang tidak ada bandingnya, tiada taranya. Kemuliaan, keagungan Allah senantiasa sepanjang masa. Dan Allah memiliki sifat-sifat, memiliki peran, memiliki kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Asmaul Husna yang ke-7 ini, ya Muhaimin, yang artinya adalah Maha Memelihara. Dialah Allah pemelihara segala apa yang ada di langit dan di bumi. Bumi ini dipelihara oleh Allah, langit ini dipelihara oleh Allah, para malaikatnya Allah pelihara. Begitu pula semua makhluk-makhluknya Allah pelihara, mulai dari manusia, binatang, tumbuhan, pohonan, semuanya, semua kulluh, ya enggak? Allah pelihara semuanya dengan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah yang Muhaimin ini, yang Maha Memelihara ini, Allah berikan semua kepada hamba-hambanya. Nah, ada suatu kisah, yakni ketika Yukabat telah melahirkan seorang bayi yang sangat tampan rupawan, yang bernama Musa alaihissalam. Ibunda daripada Musa adalah bunda Yukabat. Nah, ketika melahirkan ada rasa takut seorang ibu, karena di zaman itu ada seorang raja yang zalim yang bernama Firaun laknatullah. Nah, Firaun ini bermimpi bahwa nanti akan ada bayi laki-laki yang akan lahir ke negeri saat itu di Mesir, bahwa akan mengambil alih kekuasaannya. Maka sang raja zalim, manusia laknatullah ini, yang mengganggu Tuhan ini, kemudian mengumumkan kalau setiap ada bayi yang laki-laki lahir maka dibunuhlah semua tanpa kecuali. Maka Yukabat, ibunda Nabi Musa alaihissalam, berdoa memohon kepada Allah, ya Allah berilah pertolongan, perlindungan, ya Muhaimin, ya Allah yang Maha Memelihara, pelihara ya Allah anakku ini Musa. Gitu. Kurang lebih doanya Yukabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Yukabat. Maka Allah mengatakan kepada Yukabat, wahai Yukabat, susuilah anakmu. Kalau engkau masih mengkhawatirkan keselamatannya, maka buatkanlah peti, letakkanlah di dalam peti, kemudian alirkan ke sungai dengan izinku. Maka nanti aku berjanji pasti akan aku kembalikan kepadamu. Ya, ini Musa kepada ibunda Yukabat. Ibunda Yukabat serasa nyaman mendengarkan bisikan, mendengarkan suara itu yang dari Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya. Maka akhirnya sang bunda meletakkan bayi mungilnya yang lucu ini, yang kelak akan menjadi Nabi Allah, yang akan mengambil alih kekuasaan Firaun laknatullah. Maka dikirimlah, dan ternyata subhanallah, Allah memelihara. Beralirlah bayi dalam peti ke sungai Nil, dan kemudian mampir singgah ke dalam istana. Nah, ketika itu ada dayang-dayang daripada istri Fir'aun laknatullah, yaitu Asiyah. Ya, wanita mulia, wanita ahli surga insyaallah, yang di akhirnya nanti akan beriman kepada Musa alaihissalam. Nah, mereka senang semua melihat, ada kaget, geger semua. Nah, ketika itu karena sudah sebuah keputusan sang raja, kalau ada laki dibunuh, tapi sang istri Asia ini memohon kepada suaminya agar jangan membunuh, karena ini bayinya lucu, mungil, ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Kemudian akhirnya karena pandai melobi Asia ini kepada suaminya yang durhaka kepada Allah, akhirnya tidak jadi dibunuh. Dan ternyata benar. Akhirnya nanti suatu ketika Nabi Musa menjadi nabi yang akhirnya mengambil alih kekuasaan daripada Firaun laknatullah. Itulah sifat Allah yang Maha Memelihara. Allah pun memelihara Nabi Ismail alaihissalam ketika Allah perintahkan ayahnya Ibrahim untuk menyembelihnya.
Karena ikhlas, ayahnya ikhlas, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Ismail pun ikhlas menerima kalau memang itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang bunda Siti Sarah pun ikhlas kalau itu memang merupakan keputusan Allah. Semua ikhlas, suaminya ikhlas, istrinya ikhlas, anaknya ikhlas. Maka Allah pelihara, Allah jaga Ismail dari potongan sang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah gantikan dengan lembu atau kambing dan sebagainya. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memelihara. Allah memelihara semua yang ada di langit dan bumi. Allah memelihara. Sifat Allah yang Muhaimin, yang memelihara itu sangat kita butuhkan sebagai seorang hamba kepada Rabb kita. Begitu juga ketika kita menjadi seorang kepala keluarga, jadikanlah kita kepala keluarga yang senantiasa bisa memelihara istri kita, anak kita yang baik. Jaga istri kita pelihara yang baik agar senantiasa istri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpaling dari jalan Allah. Kita pelihara anak-anak kita pada jalan-jalan Allah. Kita pelihara agama kita pelihara iman kita. Terus kita mohon kepada Allah yang Maha memelihara agar bisa memelihara semua tadi yang saya sebutkan, yaitu bisa memelihara iman, Islam kita, keluarga kita, istri kita. Mudah-mudahan nanti Allah yang Muhaimin nanti akan memelihara kita dari sisa kubur dan sisa neraka jahanam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itulah kajian Asmaul Husna yang ketujuh, ya Muhaimin. Sering-seringlah kita memohon kepada Allah, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Allah yang Maha Pemelihara. Pelihara kami Allah, pelihara kami dari siksa api neraka jahanam. Pelihara kami Allah selalu di jalan yang lurus. Pelihara kami Allah selalu dalam keredoanmu. Pelihara kami Allah selalu dalam kebenaran dan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita sering membaca Asmaul Husna ya Muhaimin ini, meminta, memelas kepada Allah, Allah akan pelihara kita dari semuanya. Dan Allah sebaik-baik pemelihara. Mudah-mudahan kajian Asmaul Husna yang ketujuh ini ada manfaatnya, terutama buat saya. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.